1-2 hari kemarin saya ada pasien seperti itu. Saudara kita mungkin karena buru-buru atau persoalan biaya, akhirnya datang ke teman profesi yang bukan profesi ya, ke tukang gigi. Ke tukang gigi untuk masang gigi palsu. Harusnya gigi palsu yang itu lepas-lepasan, tapi dia membuat cekat, akhirnya bengkak. Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andre Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Sehat. Pemirsa, kehilangan gigi bukan hanya soal penampilan, tapi juga dapat berpengaruh pada fungsi. Ketika kita berbicara, makan, dan bahkan juga berpengaruh pada kepercayaan diri. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan gigi palsu. Tetapi, muncul pertanyaan besar. Apakah penggunaan gigi palsu ini bisa menjadi solusi terbaik atau justru menjadi masalah jika penggunaannya tidak tepat? Di episode Unhas Sehat kali ini, kita akan mengupas bagaimana gigi palsu ini berperan, bagaimana penggunaannya, apakah betul-betul bisa menjadi solusi atau justru menimbulkan masalah baru. Saat ini telah bergabung bersama kami di studio Unhas TV, dokter spesialis prostodontia, Bapak Muhammad Iqbal, dokter gigi PhD, spesialis prostodontia, subspesialis PKIKG konsultan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah, baik, Mbak. Terima kasih banyak. Oke, bagaimana perjalanannya tadi menuju ke sini, Dok? Lancar-lancar? Alhamdulillah lancar, walaupun banyak tadi ada beberapa mahasiswa yang mungkin siswa yang mencari ruangan sehingga agak banyak tadi ramai. Oke, Dok. Sebelum kita membahas soal gigi palsu nih, Dok, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih kesehariannya sebagai dokter gigi? Oh, baik. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih telah diundang di TV Unas ini dalam membagi pengalaman dan mungkin membagi pengetahuan sedikit tentang gigi palsu. Ya, alhamdulillah hari-hari terakhir ini sehat, saya alhamdulillah sehat, dan aktivitasnya sama seperti sebelum-sebelumnya sebagai dokter gigi spesialis di rumah sakit kita, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unhas yang ada di Jalan Kandea. Kemudian sebagai seorang pengajar, dosen pengajar juga di FKG Unhas. Nah, itulah yang aktivitasnya. Kemudian sore hari itu biasa juga malam praktek biasa. Kami sebagai dokter gigi biasa praktek. Sangat padat ya jadwalnya, Dok. Tapi betul, syukurnya bisa menyempatkan waktu untuk diskusi bersama pemirsa Unas TV, berbagi informasi dan mungkin mengedukasi masyarakat terkait gigi palsu ini. Oke, Dok, langsung saja mungkin bisa dijelaskan sebenarnya gigi palsu ini tuh apa sih, seperti apa, terus di dalam kedokteran ini istilah gigi palsu itu disebut seperti apa, Dok? Ya, terima kasih banyak. Saya kira ini sangat baik, sangat bagus pertanyaannya. Jadi di kedokteran gigi memang gigi palsu ada istilah khususnya. Di kami itu di kedokteran gigi istilah gigi palsu itu atau departemen gigi palsu itu namanya departemen prostodontia. Gigi palsunya sendiri biasanya di dalam beberapa jurnal dan buku atau yang kita pelajari di pendidikan itu namanya protesa gigi. Jadi ya gigi palsu, protesa gigi. Nah, protesa gigi inilah yang kemudian kita sederhanakan saja namanya suatu alat ya. Jadi dia merupakan alat buatan untuk mengganti gigi yang hilang. Gigi hilang itu apakah dia sebagian, misalnya 1, 2, atau 3, atau mengganti seluruh gigi yang hilang. Jadi orang tua kita biasanya ada yang hilang semua giginya, maka bisa digantikan dengan gigi palsu. Nah, protesa atau gigi palsu ini bukan hanya mengganti giginya, tetapi sebenarnya juga mengganti jaringan-jaringan yang hilang di dalam rongga mulut itu. Misalnya ada gigi palsu, maka tulangnya biasa juga menjadi
istilahnya mengkerut atau hilang ya, atau resorpsi kalau istilah kedokteran giginya. Akhirnya itu bisa kita ganti sehingga terbentuk lagi. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi secara singkat bahwa protesa atau gigi palsu ini adalah alat buatan ya yang untuk mengganti seluruh gigi atau sebagian gigi yang hilang dan jaringan di sekitarnya. Nah, seperti itu. Sederhananya seperti itu. Oke, baik dok. Kalau kita melihat nih dok, jenis-jenis gigi palsu mungkin ada beberapa jenis ya dok. Betul. Oke, yang paling umum digunakan oleh masyarakat mungkin pasien itu jenisnya seperti apa dok? Ya. Jadi mungkin sebelum ke arah sana, terima kasih banyak. Jadi ke arah sana, jadi gigi palsu itu ada beberapa jenis ya. Yang umum saja, jadi ada namanya fixed denture, jadi gigi palsu yang tidak bisa dilepas pasang oleh pasien, misalnya mahkota gigi atau crown, kemudian gigi tiruan jembatan. Jadi kami juga di kedokteran gigi itu ada jembatan, cuma namanya gigi tiruan jembatan. Kemudian dan beberapa lagi yang cekat yang tidak bisa dilepas pasang oleh pasien. Jadi permanen ya dok? Dia semacam permanen. Kemudian yang kedua adalah gigi tiruan removable, jadi removable denture namanya. Gigi tiruan yang bisa dilepas pasang oleh pasien. Nah, gigi tiruan yang bisa dilepas pasang ini ada beberapa tipe ya. Berdasarkan kehilangan giginya, ada yang sebagian gigi tiruan sebagian lepasan namanya, karena hanya sebagian gigi yang digantikan. Dan ada juga gigi tiruan lengkap, jadi gigi tiruan lepasan lengkap. Jadi mengganti seluruh gigi dengan gigi palsu. Nah, seperti itu. Dan sekarang ada yang terbaru, namanya implan gigi. Jadi implan gigi itu kalau misalnya giginya kita hilang satu, kemudian kita mengganti gigi yang hilang itu dengan suatu bahan yang ditanam di dalam gusi. Jadi dibelah dulu, kemudian ditanam ke dalam gusi. Setelah tertanam dan sudah menyatu dengan tulang, kemudian baru dibuatkan mahkota atau bridge atau gigi palsu lepasan di atasnya. Jadi itu yang lagi populer sekarang. Nah, tadi pertanyaannya adalah apa yang masih populer kita ya? Di Makassar ini kalau kami lihat masih gigi tiruan lepasan. Yang banyak yang di klinik, kemudian di rumah sakit masih gigi lepasan. Mungkin karena ini persoalan ekonomi juga ya. Tapi sudah mulai masyarakat atau orang-orang di Makassar dan sekitarnya ini sudah paham tentang implan. Jadi sudah mulai banyak tuh yang datang untuk dirawat pemasangan implan gigi. Karena memang implan gigi ini seperti kalau dipakai orang yang berpengalaman ya, seperti gigi asli. Ya, mungkin seperti itu. Jadi ini sudah agak jauh kita ya. Ya, sudah jadi enak ya. Jadi kalau ini implan ini tidak terlalu kentara kalau dia gigi palsu ya dok? Betul, tidak kentara dan enaknya pada saat dipakai untuk makan seperti gigi asli. Dan pengalaman dari beberapa pasien itu mereka senang karena tidak harus dilepas-lepas. Ya, seperti itu. Oke dok, kalau kita berbicara jenis-jenisnya nih dok, tadi ada dikatakan ada yang bisa dilepas pasang, ada yang permanen. Nah, untuk urgensi dari misalnya kapan sih orang harus menggunakan yang permanen, kapan sih orang harus menggunakan yang lepas pasang ini? Ya, kalau berbicara tentang kapan dan kapan kita gunakan dan kapan tidak digunakan, maka kita lihat indikasinya, indikasi kontraindikasi. Jadi atau bisa juga dilihat dari keuntungan kerugiannya. Nah, tentu semua jenis gigi palsu itu ada indikasi dan kontraindikasi, ada keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama mungkin kita bisa lihat misalnya yang gigi tiruan, kita mulai dari yang masa kini ya, implan misalnya. Maka kita lihat keuntungannya kalau implan itu, kenapa kita mau pilih yang tadi bahwa seperti gigi asli.
seperti gigi asli, kemudian tidak merusak gigi kiri kanannya, karena ada juga gigi palsu itu yang bridge tadi itu kita harus mengurangi, sayang tidak ada model, mengurangi gigi depan, gigi belakangnya barulah dipasangkan gigi palsu. Jadi dia seperti bridge. Nah, kalau implan ini kita tidak mengurangi gigi yang ada di gigi tetangganya, langsung kita tanam. Nah, jadi langsung tanam. Jadi tidak ada kerusakan gigi yang kita lakukan. Cuma kekurangannya adalah dari segi biaya mahal. Kemudian dari keluhan dari pasien juga yang banyak itu bahwa prosesnya itu lama. Karena ditanam dulu implannya, kita tanam dulu implan biasa, implan itu bahannya biasanya adalah titanium. Jadi ditanam dulu ke gusi pasien, ke gingiva pasien, kemudian ditunggu 2 sampai 4 bulan. Bahkan biasa 6 bulan baru menunggu itu proses menyatunya tulang dengan titaniumnya tadi, implannya tadi. Kalau di istilah kedokteran giginya oseointegrasi. Nah, nanti setelah menyatu baru dibuatkan gigi palsu. Jadi itu biasa menjadi poin pertimbangan pasien, sehingga ada yang tidak memilih implan. Tetapi tentu karena ini teknologi baru, tentu banyak positifnya. Nah, kemudian pertimbangan lain kalau misalnya kita pasien tidak mau yang gigi tiruan implan misalnya atau cekat itu, maka bisa memilih yang lepasan. Lepasan kelebihannya adalah kita bisa membersihkan. Jadi sebelum tidur kita bersihkan, kemudian mungkin pada saat makan ada sisa-sisa makanan kita bersihkan lagi. Satu sisi itu keunggulannya bisa dibersihkan, tapi sisi lain adalah orang lain merasa repot ya. Repot karena harus lepas pasang. Nah, seperti itu untuk gigi tiruan yang lepas-lepasan seperti itu. Yang kedua adalah yang lepas pasang, orang biasa meminta biasa tidak mau memakai gigi tiruan lepas pasang karena ada beberapa pengalaman juga itu gigi di tetangganya itu bisa rusak dia. Biasa apalagi gigi tiruan lepasan itu kalau yang memakai pengikat ya. Nah, pengikat itu biasanya kalau pasiennya kurang rajin untuk membersihkan, biasa menyebabkan gigi yang tempat mengikat itu berlubang. Ya, jadi rusak dia. Nah, itu yang yang gigi tiruan lepasan seperti itu. Jadi ada beberapa pertimbangan sehingga kita bisa memutuskan saya mau lepasan, saya mau cekat. Mungkin dari kebutuhan pasiennya sendiri ya, Dok? Kebutuhan pasiennya. Ada satu lagi yang mungkin yang implan tadi. Jadi yang bisa juga kita lihat adalah kebutuhan tulang. Apakah tulang, misalnya kita mau pasang implan, apa tulangnya cukup atau tidak? Tulang untuk memasang implannya tadi itu. Nah, seperti itu. Dok. Untuk prosesnya nih, proses pemasangan gigi palsu ini yang mungkin apa sih tantangannya untuk proses pemasangan gigi palsu ini, Dok? Iya. Yang lepasan dulu ya. Ya, pemasangan gigi palsu yang lepasan itu biasanya butuh waktu yang agak lama karena kami harus bekerja sama dengan tekniker kami. Jadi tekniker itu teman-teman yang memiliki kemampuan untuk membuat giginya. Tapi kami yang mendesain, dokter gigi yang mendesain bahwa dokter gigi maunya saya mau modelnya seperti ini, kemudian bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini. Jadi kami yang mendesain itu. Nah, kemudian ada proses labnya. Nah, tantangannya itu bahwa kadang-kadang apa yang dihasilkan dari lab kemudian kita cobakan di pasien, kadang-kadang dia tidak pas. Kadang-kadang tidak pas. Olehnya itu ketika tidak pas, maka disinilah dibutuhkan namanya dokter gigi.
khususnya dokter gigi spesialis. Sehingga bisa membuat sehingga bisa menjadi pas di pasien. Kemudian tantangan berikutnya yang pasang ya. Kadang-kadang pasiennya itu gigi turunannya datang, kemudian kita pasang, kemudian ternyata tiba-tiba patah. Tiba-tiba patah. Nah, ketika patah seperti ini, kemudian apalagi orang-orang dari luar sana, dari jauh, misalnya dari Papua, atau anggaplah kita di Makassar ini, dari Palopo misalnya, kemudian hari ini dia harus pulang. Hari ini maunya diperbaiki giginya, hari ini saya mau pulang. Nah, itu memerlukan skill. Kita bisa membuat kita bisa menyatukan gigi palsunya, namanya reparasi. Ya, disatukan ini sehingga bisa cepat. Dan itu butuh pengetahuan dan skill. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu yang lepasan ya. Iya, kalau yang permanen itu, Dok? Yang permanen. Ya, kalau yang permanen adalah misalnya tadi tentu butuh skill dan alat ya. Permanen misalnya kita mau membuat gigi turunan jembatan tadi itu. Kita membuat gigi turunan jembatan, biasanya menjadi tantangan buat kita adalah bagaimana supaya gigi yang tetangganya itu tidak menjadi rusak. Ya, jadi tidak rusak, karena kan kalau membuat yang permanen itu jembatan itu gigi tetangganya itu kita harus mengurangi preparasi ceritanya. Nah, itu butuh skill supaya tidak terlalu banyak yang kita ambil. Karena kalau banyak yang dipreparasi atau diambil, dokter gigi mengambil, maka lama-kelamaan nanti itu giginya akan menjadi ngilu. Nah, ngilu kemudian lama-kelamaan jadi sakit dia. Nah, mungkin seperti itu. Oh iya, oke Dok. Sebagai orang awam nih, saya juga penasaran nih Dok, bagaimana sih sebenarnya prosedur dari pemasangan gigi palsu ini? Tapi tunggu sebentar, jangan dijawab. Kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih karena masih setia membersamai kami dalam program Unhas Sehat. Kita akan lanjut membahas soal gigi palsu. Nah, kita akan lanjut bagaimana sih prosedur dari pemasangan gigi palsu ini, Dok? Ya. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang banyak ya, yang banyak dari pasien. Bagaimana prosedurnya sebelum mereka memasang gigi palsu? Mereka harus tahu bagaimana prosedurnya. Betul. Nah, sebagai dokter gigi tentu kami harus menjelaskan dulu bagaimana prosedurnya. Jadi pertama-tama kalau kita mau membuat gigi palsu itu ada namanya proses anamnesis dulu. Jadi anamnesis, kemudian pemeriksaan ekstraoral, intraoral, diperiksa semua dulu apa kebutuhannya. Nah, setelah selesai kemudian kita diagnosis. Diagnosis itu nih yang paling menentukan bagaimana kalau treatmentnya, bagaimana perawatan selanjutnya. Nah, misalnya sudah diagnosis, kemudian kita tentukanlah perawatannya. Oh, mau buat gigi palsu. Pertama, gigi palsu lepasan. Kita cocok untuk gigi palsu lepasan ini. Maka prosedurnya adalah kita cetak. Jadi dokter gigi akan melakukan pencetakan, ya istilahnya itu impression. Jadi dicetak giginya,
dicetak mulutnya bersama ya dengan giginya dicetak. Setelah itu hasil cetakannya, kemudian ada hasil cetakannya, kemudian hasil cetakan itulah kemudian dibuatkan apa namanya, dibuatkan untuk persiapan gigi palsunya. Jadi misalnya lepasan dulu ya, dicetak, kemudian dibuatkan namanya bite trim, jadi pengganti gusi. Jadi dicetak, kemudian dibuatkan untuk pengganti gusinya. Setelah itu pengganti gusi yang dibuatkan di laboratorium tadi ini kemudian dicobakan ke pasien dulu. Nah, jadi ada nanti gigitannya pasien. Nah, jadi pengganti gusi juga itu, bite trim itulah kemudian tempatnya juga untuk memasang nanti gigi palsunya. Nah, jadi diganti dipasang. Jadi kunjungan pertama dicetak, kemudian pasien datang lagi. Ini kunjungan kedua. Dicobakan gusinya, kemudian berikutnya datang lagi sudah ada giginya, sudah ada gigi, tapi belum bisa dibawa pulang. Ini ketiga ini, kemudian dicoba dulu. Jadi sudah ada giginya, nanti dokter atau kami akan melihat bersama dengan pasien giginya sudah cocok enggak, maksudnya cocok, warnanya sudah sesuai tidak, yang sampai saat tidak sesuai dengan warna gigi sebelahnya. Ada hitam, ada pasti tidak bagus dilihat. Kemudian bentuknya sudah sesuai tidak. Nah, kalau misalnya sudah pasiennya sudah iakan warnanya, bentuknya, panjangnya gigi sudah sesuai dan dokter gigi sudah ini sudah bagus sesuai dengan indikasi pasien, maka proses yang kunjungan berikutnya nanti sudah ada gigi palsunya, sudah dibawa pulang. Nah, sudah bisa dibawa pulang. Tapi perlu diingat, biasanya di dalam teori-teori itu setelah kita pasang giginya, maka perlu ada dikontrol dia. Perlu dikontrol, karena kalau tidak dikontrol, kemungkinan nanti akan ada misalnya ya, banyak pengalaman itu pasien merasa sakit di gusi atau ada sariawan. Perlu dikontrol. Itu kalau di teori mestinya 3 kali kontrol. Ya kali, jadi kontrol pertama 1 kali 24 jam. Jadi hari ini misalnya kita pasang gigi palsu, besoknya 24 jam berikutnya datang untuk kontrol. Kemudian kontrol kedua itu 3 hari setelah kontrol pertama. Kemudian selanjutnya 7 hari setelah kontrol kedua. Dan setelah itu reguler 6 bulan. Jadi seperti itulah. Kontrol gigi palsu itu kita bisa melihat. Maksudnya dokter gigi akan melihat, oh mungkin ada yang membuat dia luka, kemudian gigitannya sudah bagus atau tidak, mungkin ada apa namanya harus kita perbaiki. Nah itu semua. Jadi melalui apa namanya siaran ini kami mau sampaikan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang ada memakai gigi palsu, mohon rajin untuk kontrol 6 bulan sekali kita kontrol. Karena kalau tidak kontrol kadang-kadang gigi palsunya membuat masalah di rongga mulut. Misalnya apa? Bisa sariawan atau bisa di bawah gigi palsunya yang lepas-lepasan itu bisa ada kemerahan. Kemerahan akhirnya lama-lama menjadi sakit. Nah, seperti itu. Kalau lepasan ya. Kalau dia cekat sama prosesnya tadi. Jadi kalau cekat itu datang kita cetak dulu. Setelah itu sudah dicetak. Misalnya kita mau membuat, ini saya cekat salah satu contohnya, membuat mahkota gigi. Nah, dicetak dulu, kemudian datang berikutnya, kemudian kita preparasi mengurangi ceritanya, dikurangi giginya, kemudian kurangi giginya dan buatkan mahkota sementara atau crown sementara. Ini kunjungan kedua. Dan kunjungan ketiga itu sudah bisa permanen. Jadi lebih ringkas sebenarnya untuk yang gigi tiruan permanen. Nah, seperti itu. Jadi cukup panjang prosesnya ya. Panjang prosesnya. 1 kali langsung jadi. Betul. Dan tantangannya ya, tantangan yang kami hadapi, kadang-kadang pasien datang mau jadi hari itu. Nah itu. Apalagi pasien-pasien kita yang dari luar kota maunya hari ini datang, hari ini jadi. Selesai. Nah makanya kami harus, sebenarnya semua masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik. Oke, ini juga menjadi salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa pemasangan gigi palsu itu tidak semena-mena langsung jadi, tetapi butuh proses agar hasilnya maksimal. Oke dok, nah kita sudah
jauh berbicara soal gigi palsu nih. Tadi juga sempat di-mention bahwa dampak yang dihasilkan dari penggunaan gigi palsu itu bisa sariawan dan mungkin kemerahan. Iya. Selain itu, apakah ada dampak lain yang bisa dihasilkan dari penggunaan gigi palsu ini, Dok? Iya. Jadi beberapa istilah kedokteran gigi namanya denture stomatitis. Jadi kalau tidak dipelihara giginya itu, kemudian gigi palsunya itu semua menjadi kemerahan, merah. Jadi merah, lama-lama pedis, lama-lama sakit, seperti itu. Kemudian yang kedua, biasa juga menjadi luka. Jadi di sekitar, terutama yang saya berbicara tentang lepasan nih ya, terutama yang lepasan itu dia menjadi luka di sekitar sayap-sayap gigi palsu. Gigi palsu kan ada sayapnya tuh. Jadi biasa ada yang lepasannya ada sayapnya, sehingga biasa luka di sekitar pipi. Nah seperti itu. Atau bisa juga kalau tidak dikontrol dengan bagus, sering lidah tergigit, pipi tergigit, ya, lidah tergigit, pipi tergigit. Nah itu harus dikontrol, jangan sampai kalau lidah sering. Jadi bapak ibu yang kembali lagi melalui ini, kalau ada yang sudah sering tergigit lidahnya sudah lama, kemudian atau pipinya, itu sudah bisa datang kontrol. Jelas datang kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Nah seperti itu. Sedangkan di gigi tiruan cekat biasanya, yang cekat yang tidak bisa dilepas pasang oleh pasien, itu yang biasa jadi buat masalah adalah kalau tidak rajin dibersihkan, itu gigi pegangannya itu, penyangganya itu yang misalnya dibungkus, itu biasanya jadi goyang dia. Ya jadi goyang. Kalau tidak sering dibersihkan menjadi goyang, akhirnya harus juga dicabut. Atau yang juga ini secara umumnya biasa ada yang datang itu adalah biasanya pecah. Gigi palsu permanennya juga pecah. Nah itu yang yang sering. Ini saya bicara tentang pasien-pasien umum yang datang, ya, yang cekat-cekat seperti itu. Nah seperti itu. Oke dok, terkait dengan itu, mungkin proses atau mungkin cara untuk memelihara gigi palsu yang tepat itu seperti apa dok? Ya, jadi tentu bagi kita yang ada gigi palsunya, yang pertama harus pembersihan, terutama pembersihan. Gigi tiruan lepasan itu, jadi bagi saudara-saudara kita atau bapak ibu yang memiliki gigi palsu, yang pertama yang lepas-lepasan, maka pemeliharaannya adalah terutama pemakaiannya dulu. Ingat, dilepas kalau mau tidur pada malam hari. Jadi gigi palsu itu kalau yang lepas-lepasan dilepas pada mau tidur pada malam hari, kita lepas, kemudian kita dibersihkan, disikat maksudnya, kita sikat, tapi ya sudah disikat, kemudian disimpan, ditaruh di tempat yang ada tempat airnya supaya tidak kering ya. Kemudian pagi hari disikat lagi, kemudian dipakai. Itu harus dipelihara. Kemudian yang kedua adalah gigi palsu itu perlu juga ada namanya dibersihkan dengan menggunakan apalagi namanya itu, dental cleanser itu. Jadi bukan hanya disikat, tetapi ada pembersih khusus, obat pembersih yang khusus yang banyak beredar ya. Maaf saya sebut satu produk, misalnya Polydent cleanser itu bisa dipakai untuk membersih gigi palsunya. Ya, jadi biasanya tidak cukup dengan hanya menyikat gigi, disikat gigi palsunya, tapi juga butuh obat-obat untuk pembersih khusus, dental cleanser namanya. Sudah banyak yang brand-brand lain yang bisa kita gunakan. Nah, mungkin seperti itu pemeliharaannya. Khusus saya mau sampaikan yang punya gigi palsu lepas-lepasan supaya menghindari untuk, di teori ya, menghindari untuk menggunakan odol untuk membersihkan. Karena di odol itu kan bisa membuat dia berpori dia. Jadi gunakan sabun biasa atau sabun cuci tangan boleh juga kita untuk membersihkan itu. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau dia yang cekat, yang permanen, maka pemeliharaannya adalah disikat seperti biasa saja. Kita sikat seperti biasa, kemudian
bersihkan, harus kontrol tadi, kontrol, karena kan tidak bisa dilepas ya, gigi palsunya kita tidak bisa lepas kemudian dibersihkan, tidak, tapi harus dikontrol ke dokter gigi supaya jaringan di sekitar dari gigi palsu itu bisa kita bersihkan. Misalnya di scaling, bersihkan kerang gigi, kemudian mohon juga yang punya gigi permanen supaya dental floss itu perlu juga kita gunakan. Jadi itu cara-cara pembersihan yang bisa kita gunakan bagi Bapak Ibu yang memiliki gigi palsu. Yang jelas penting selalu saya ingatkan, kontrol ke dokter gigi. Tidak ada keluhan 6 bulan, mohon untuk kita kontrol. Karena belum tentu pasien merasa bahwa ini tidak ini tidak ada masalah, padahal ada masalah menurut ilmu kami di dokter gigi. Oke dok, apakah makanan juga berpengaruh pada kualitas gigi palsu dok? Atau mungkin ada larangan-larangan untuk mengonsumsi makanan yang begini atau tidak ada dok? Sebenarnya makan saja apa yang ada ya. Makan saja bagi yang punya gigi palsu. Cuma ada biasa di masyarakat supaya ini terutama yang lepas-lepasan yang lengket-lengket itu biasanya hindari saja. Jangan sampai tiba-tiba misalnya dodol makan lepas gigi palsunya seperti itu. Tapi secara umum tidak, silakan dimakan. Jangan sampai karena gigi palsu kemudian tidak bagus jadi kurus kita ya. Padahal fungsi gigi palsu adalah sebagai pengunyahan. Betul. Ya, jadi saya mau sedikit, gigi palsu sebenarnya itu sangat baik untuk bagi yang termasuk saya ini ada gigi yang cuma karena lagi perawatan kawat gigi sehingga nanti setelah selesai baru buat gigi palsu. Jadi fungsinya untuk gigi palsu itu secara umumnya ada 4 fungsi pengunyahan. Jadi memperbaiki fungsi pengunyahan kita. Kemudian pengucapan, ya, pengucapan fonetik istilahnya, pengucapan. Coba kita bayangkan kalau hilang gigi depan, mas sau-sau bilang orang Bugis. Jadi tidak bagus pengucapannya. Kemudian penampilan, tentu ya, penampilan. Dan yang bisa juga menjadi adalah kepercayaan diri itu, psikologi. Jadi psikisnya pasien bisa diperbaiki. Nah ini yang bisa kita perbaiki, menjadi fungsi yang harus kita ketahui. Kenapa harus diganti? Yang ada juga mungkin saya tambahkan, kenapa misalnya gigi yang hilang mesti diganti? Karena kalau tidak diganti giginya, misalnya ada gigi yang hilang di tengah sini, maka gigi samping kiri kanannya akan dia bergerak. Atau gigi di atasnya akan turun ke bawah. Nah, pada saat dia bergerak gigi ke sini atau turun ke bawah, akhirnya apa yang terjadi? Ada celah antara gigi, akhirnya sisa-sisa makanan timbul di situ. Atau gigi ke atas turun ke bawah, apa yang terjadi? Ada celah, atau biasa juga muncullah sampai yang banyak yang terjadi, akarnya kelihatan. Ketika akar kelihatan, maka sering ngilu. Makanya kadang-kadang ada pasien yang datang, dok kenapa sering ngilu pasien? Gigi saya sering ngilu. Ternyata setelah dilihat, kelihatan akarnya. Bukan lubang, tapi kelihatan di akarnya. Karena tidak ada gigi di bawahnya. Oke dok, cukup menarik pembahasan kita sore hari ini dok. Mungkin kita juga melihat nih dok, bahwa di luaran sana itu banyak yang membuka untuk jasa memasang gigi palsu, tapi ini dilakukan oleh non-profesional. Nah, apakah ada perbedaan signifikan dari gigi palsu yang dipasang dari tenaga yang profesional dan tidak profesional ini? Ya betul, ini menjadi persoalan saat ini, kemudian di Kementerian Kesehatan juga menjadi masalah. Nah, kita bisa bayangkan, bisalah kita bandingkan antara orang sekolah dengan tidak sekolah, ya. Jadi dari segi diagnosis misalnya, kalau di dokter gigi atau yang spesialis itu, maka diagnosisnya biasanya kita menggunakan radiologi, kemudian pemeriksaan klinis secara menyeluruh, kemudian baru kita akan mengetahui apa diagnosisnya. Kemudian nanti ada treatmentnya. Karena saya sampaikan bahwa diagnosis itu sangat penting supaya treatment atau perawatan yang kita lakukan itu menjadi tepat. Berbeda dengan
apa namanya, saudara-saudara kita yang berbeda profesi tapi melakukan profesi ini, biasanya mereka hanya karena pengalaman saja, Iya. melihat baru berani, ya. Tapi tidak, maaf saja, mungkin untuk kita ini memakai gigi palsu untuk jangka panjang, Betul. bukan jangka pendeknya yang kita mau lihat. Nah itulah hanya bermodal pengalaman visual, melihat banyak akhirnya pasang. Nah akhirnya biasanya banyak yang salah diagnosis, salah perawatan, salah treatment. Harusnya gigi misalnya begini, harusnya gigi tiruan lepasan, ya, mereka menjadikan gigi tiruan yang cekat. Artinya cekat tidak bisa dilepas-lepas, padahal gigi tiruan itu sebenarnya untuk lepas-lepasan. Tapi dia membuat di apa namanya, di pasien tidak bisa dilepas-lepas. Apa yang terjadi? Bau, kemudian rusak jaringan di sekitar gigi dan mulutnya. Ini 1-2 hari kemarin saya ada pasien seperti itu. Saudara kita mungkin karena buru-buru atau persoalan biaya, akhirnya datang ke teman profesi yang bukan profesi, ya, ke tukang gigi. Ke tukang gigi untuk masang gigi palsu. Harusnya gigi palsu yang itu lepas-lepasan, tapi dia membuat cekat. Akhirnya bengkak, datang dengan bengkak. Nah itu yang perlu kita hindari. Yang jelas tentu kompetensi ada, ya. Kompetensi yang sangat penting. Dokter gigi kami punya kompetensi, dan tentu di undang-undang kesehatan juga ada. Oke, Dok. Sejauh ini upaya yang sudah dilakukan oleh FKG Unhas sendiri untuk kesadaran layanan kesehatan, khususnya pelayanan gigi palsu ini tuh seperti apa, Dok? Ya, tentu ini menjadi kewajiban kami kebetulan saya juga di fakultas. Jadi kewajiban kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, ya. Jadi kami fakultas, pimpinan fakultas ini banyak bekerja sama, fakultas sendiri dan bekerja sama. Ada juga kegiatan-kegiatan bekerja sama dengan kemahasiswaan, itu melakukan pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada ya seperti ke sekolah-sekolah, memberikan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut, khususnya apa namanya, gigi tiruan ini. Nah yang kedua adalah fakultas juga FKG Unhas saat ini salah satu juga yang kami lakukan adalah pembuatan gigi palsu, ya, pembuatan gigi palsu kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kami beberapa tahun lalu itu dia serentak dan memecahkan rekor muri. Nah seperti itu. Kemudian kami juga fakultas juga rajin untuk bekerja sama dengan pihak-pihak swasta atau perusahaan-perusahaan dalam melakukan edukasi tentang gigi tiruan palsu ini. Edukasi kepada lansia juga kami lakukan seperti itu. Dan fakultas dalam hal ini juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Kebetulan saya juga ada di sana itu. Kita akan apa namanya, roadshow ke apa namanya, ke masyarakat, ya, ke panti-panti asuhan, panti-panti jompo. Nah itu yang kita lakukan, jadi untuk pencegahan sebenarnya. Ya, jadi mau tidak mau harus ada penyuluhan tentang edukasi pentingnya gigi palsu. Oke, Dok. Nah seperti itu. Mungkin terakhir, Dok, mungkin bisa berikan pesan kepada pemirsa atau masyarakat di luar sana yang ingin menggunakan gigi palsu agar tetap aman dan sehat. Iya, baik. Sebagai pesan kami bagi saudara-saudara atau bapak ibu yang memiliki gigi palsu, supaya dijaga gigi palsunya, dipelihara, melakukan kontrol. Ini yang terpenting, melakukan kontrol ke dokter gigi, ada ataupun tidak ada keluhan dari gigi palsu yang dipakai. Kemudian yang kedua adalah melakukan pembersihan dan pemeliharaan dari gigi palsunya. Bagi yang memakai gigi tiruan lepasan, mohon diingat
bahwa gigi tiruan lepasan itu dilepas kalau kita mau tidur. Jadi tidak dipakai, jadi dilepas kemudian dibersihkan, kemudian pagi hari baru dipakai. Nah, mungkin seperti itu, tidak terlalu banyak yang bisa disampaikan. Terpenting adalah kontrol ke dokter gigi. Dan mungkin terakhir ya, ada satu terakhir, bagi kita semua yang memiliki kehilangan gigi, maka baiknya mengganti gigi yang hilang itu dengan gigi palsu, apakah dia lepasan ataupun dia gigi tiruan cekat atau gigi palsu yang cekat. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, kita sudah membahas sejauh mana penggunaan gigi palsu ini. Dan tentunya banyak informasi dan pengetahuan baru yang telah kita dapatkan. Mulai dari bagaimana jenis-jenis dari gigi palsu ini, apa manfaatnya dan bagaimana dampaknya bagi kesehatan jika penggunaannya tidak tepat. Nah, bagi kalian pemirsa Unhas TV yang berencana ingin melakukan pemasangan gigi palsu, usahakan untuk memasangnya di tenaga profesional agar kualitasnya bisa terjamin dan kesehatan para pemirsa sekalian bisa tetap terjaga. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Iqbal atas waktunya berbincang dan sharing pengetahuan bersama pemirsa Unhas TV di Unhas Sehat kali ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada yang telah setia menyaksikan program Unhas Sehat dan program-program menarik lainnya dari Unhas TV. Akhir kata, saya Andra Ririn Karina mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa di Unhas Sehat berikutnya.